Baik kakak, di sini saya ingin mewawancara kakak berkaitan dengan kasus bully. Nah, menurut kakak apa bentuk bully yang paling sering terjadi di kalangan sekolah? Oke, baik. Jadi menurut saya, sepenglihatan saya selama ini bahwa bullying yang sering terjadi di sekolah itu bullying fisik ya. Oh, iya. Jadi banyak sekali siswa yang menjadi korban dari aksi bullying, seperti misalnya fisik mereka yang tidak dipandang memiliki banyak kekurangan, atau bahkan juga bullying yang sering terjadi itu adalah bullying yang berkaitan dengan ekonomi keluarga. Seperti terkadang di sekolah itu ada golongan yang misalnya siswa itu mengelompokkan dirinya ke kelompok misalnya keluarga yang sangat mampu, sehingga mereka kerap kali itu melakukan aksi bullying kepada siswa-siswa yang memang dianggap ekonominya itu kurang. Nah, tentunya hal-hal seperti ini itu menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan oleh guru agar memang siswa itu tidak mengalami bullying seperti itu. Oh, terima kasih kakak. Selanjutnya kakak, pertanyaan selanjutnya, serta apa yang menjadi faktor utama terjadinya bullying itu sehingga bully itu terterap dalam kehidupan di kalangan sekolah? Oke, kalau sepenglihatan saya selama ini memang ada banyak sekali faktor yang menyebabkan banyak siswa itu melakukan aksi bullying. Yang pertama adalah kecemburuan sosial. Jadi banyak siswa yang memang merasa bahwa mereka itu tersaingi oleh siswa lain, sehingga mereka melakukan aksi bullying agar apa? Agar mereka itu bisa membuat saingan mereka itu merasa minder, merasa tidak percaya diri. Yang kedua adalah faktor karena adanya peluang. Jadi karena adanya peluang sehingga banyak kali siswa yang menganggap bahwa bullying itu adalah hal-hal yang wajar. Bullying itu adalah sebuah aksi yang tidak pantas untuk dilakukan. Dan menurut saya yang terakhir itu adalah karena banyak sekali siswa yang merasa dirinya itu hebat. Nah, karena kehebatan yang dia miliki, karena kelebihan yang dia punya, baik itu dari segi fisik, baik itu dari segi pengetahuan atau ekonomi, sehingga hal itu yang membuat dirinya merasa angkuh dan ingin melakukan aksi bullying karena ingin terlihat lebih hebat dari teman-teman lain seperti itu. Oh, terima kasih. Baik, menurut saya kakak, sekarang ini kan kakak sedang menjalankan kuliah. Setelah itu, kakak akan menjadi calon guru. Lalu bagaimana peran guru dalam mengatasi hal tersebut? Oke, baik. Jadi saya sebagai calon guru juga perlu memperhatikan hal seperti ini karena aksi bullying ini itu berkaitan dengan psikologi siswa yang nanti itu akan berpengaruh pada hasil belajar siswa dan kenyamanan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Nah, hal ini tentunya saya tidak akan tutup mata. Artinya bahwa saya akan mengambil sebuah keputusan yang tegas untuk pelaku-pelaku aksi bullying. Seperti ketika saya melihat ada siswa yang melakukan aksi bullying, bahwa saya akan melakukan uh, bimbingan khusus kepada siswa yang bersangkutan atau memberikan hukuman yang sesuai atau setimpal dengan apa yang dilakukan. Tetapi di luar daripada itu bahwa hukuman tersebut juga tidak akan membebani si pelaku, sehingga hal ini juga membuat si pelaku itu tidak merasa bahwa hukuman tersebut memberatkan dia. Artinya dalam hal ini bahwa saya memberikan hukuman yang memang bisa mengedukasi, bukan berarti hukuman untuk menjatuhkan si pelaku, tetapi betul-betul untuk memberikan pelajaran dan edukasi bagi si pelaku seperti itu. Oke, terima kasih kakak. Selanjutnya kakak, dari yang kakak bilang tadi, pengaruh terhadap akademik. Lalu dampak bullying terhadap prestasi akademik tadi, apakah ada dampak lain dari bullying tersebut? Apakah ada di dalam kesehatan mental? Apakah ada ketergangguan dalam kesehatan mental atau hubungan emosionalnya di lingkungan sosial? Oke, baik. Nah, yang berkaitan dengan dampak dari aksi bullying, memang kalau kita lihat bahwa siswa yang mengalami atau siswa yang menjadi korban dari aksi bullying ini kerap kali mengalami yang namanya gangguan psikologi. Artinya bahwa siswa itu kerap kali di depan umum, di dalam kelas, ataupun kadang siswa itu minder dan memilih tidak datang sekolah. Kenapa? Karena dia merasa bahwa lingkungannya itu tidak menerima kehadiran dia.
Nah, selain daripada itu, kita lihat dari sisi bagaimana reaksi sosialnya. Seperti yang sudah saya katakan bahwa anak yang sering mendapatkan aksi bullying itu dominan akan minder ketika berhadapan langsung dengan orang lain. Nah, dia itu lebih memilih untuk menyendiri, kemudian dalam belajar ataupun dalam kelas dia memilih untuk diam. Karena apa? Karena dia terganggu dengan lingkungannya. Artinya bahwa ketika dia bersuara, dia merasa bahwa orang-orang akan terus membuli dia. Nah, hal ini tentunya sangat berpengaruh besar pada hasil atau prestasi siswa. Karena dia merasa bahwa lingkungannya kurang nyaman, kemudian sosial atau interaksinya itu terhalangi, sehingga hal itu menyebabkan dia kurang semangat untuk mengikuti pembelajaran atau merasa bahwa pembelajaran itu sangat mengancam dirinya dia. Oke, terima kasih. Lalu apa solusi yang konkret yang dapat diimplementasikan oleh kakak atau guru untuk mengatasi dan mencegah bullying ini secara efektif? Oke, baik. Kalau misalnya bicara tentang solusi, sebenarnya memang terkadang untuk pelaku itu memang dari diri sendiri. Ya, tidak terlepas dari bagaimana si pelaku mengontrol dirinya sendiri, menanamkan sikap bahwa bullying itu tidak baik. Nah, dan selain daripada itu, faktor eksternal atau dorongan dari para guru itu sangat-sangat penting juga untuk membantu mengurangi atau membantu untuk membebaskan siswa dari aksi bullying. Menurut saya, aksi yang perlu dilakukan atau solusi yang pertama adalah bimbingan. Nah, guru itu harus melakukan yang namanya bimbingan kepada siswa, terlebih khusus bimbingan dampak bullying terhadap siswa. Artinya, setiap misalnya dalam satu pekan, misalnya guru menggunakan waktu hari Sabtu untuk melakukan bimbingan seperti bimbingan konseling untuk siswa-siswa agar apa? Agar mereka bisa tahu bahwa apa saja dampak dari aksi bullying mereka. Yang kedua adalah di mana siswa selain melakukan kegiatan rutin seperti memberikan sosialisasi, dalam kelas juga guru juga menerapkan aksi untuk menolak bullying. Artinya bahwa di sela-sela pembelajaran, guru akan menjelaskan atau memperlihatkan sikap-sikap yang memang dianggap itu menjadi sikap bullying, dan guru juga memberikan nasihat kepada siswa agar bullying itu tidak dilakukan lagi. Terlepas daripada itu semua, guru juga harus bisa bekerja sama dengan orang tua murid. Agar apa? Selain dididik di sekolah, siswa juga dididik di rumah agar apa? Sikap bullying mereka itu tidak dilakukan lagi, dan bahkan bullying itu tidak akan pernah diterapkan oleh siswa. Karena menurut saya bullying itu sangat berisiko pada psikologi belajar siswa. Begitu. Terima kasih kakak atas waktu dan kesediaan kakak terhadap wawancara yang saya lakukan.